Bab 839. Memanfaatkan orang lain untuk mencelakai. Pewaris Kaisar Qing, Louis Lu. Orang-orang yang menonton di sekitar terkejut seiring keluarnya ucapan Elalu ini. Tatapan mereka seketika terjatuh pada Louis Lu. Nama ini sangat asing. Di antara banyak pemuda berbakat di Kunlun, sepertinya tidak ada yang bernama Louis Lu. Tapi juga bisa dimengerti. Hal seperti keberuntungan sulit diprediksi. Mungkin Louis Lu ini dulu adalah seorang murid biasa di Sekte Danyang. Tiba-tiba bakatnya bangkit, mendapatkan warisan Kaisar Qing, termasuk jenis yang berusaha keras. Jadi semua orang baru tidak pernah mendengar nama ini. Pantas saja Girgigu bisa maju menjadi mediator. Ternyata pemuda yang bertengkar dengan Elalu ini adalah pewaris Kaisar Qing Sekte Danyang. Tapi, apa tidak merasa aneh? Meskipun Elalu begitu membenci Louis Lu, kenapa mengungkapkan identitasnya sebagai pewaris? Bagi orang yang memiliki keberuntungan seperti ini, jumlah orang yang ingin berteman dengannya pasti jauh lebih banyak dari orang yang ingin membunuh Louis Lu. Elalu bicara seperti ini hanya akan membuat lebih banyak orang ingin berteman dengan Louis Lu. Untuk Louis Lu, keuntungannya pasti lebih banyak dari kerugian. Apa tujuan Elalu berbuat seperti ini? Apa ingin orang-orang membuat Louis Lu kesal? Ini adalah rencana balas dendamnya. Apa dia linglung karena terlalu marah? Ujung bibir Girgigu sedikit berkedut, tatapannya saat menatap Elalu jelas membawa sedikit rasa benci. Apa maksudnya? Kamu mana ada sedang membalas dendam pada Louis Lu, jelas-jelas sedang mencelakaiku. Girgigu hanya ingin mengandalkan keuntungan ini, tidak bersedia membagi keuntungan sedikit pun. Sekarang Elalu membocorkan identitas Louis Lu, bukankah sedang mencelakai Girgigu? Sejujurnya sangat sulit mengerti maksud wanita ini. Girgigu, apa kamu mengira aku sedang mencelakaimu? Elalu sepertinya menebak pikiran Girgigu, senyum mengejek di bibirnya semakin lebar, tertawa berkata, aku tidak bermaksud mencelakaimu, sebaliknya, aku sedang membantumu menghentikan kerugianmu tepat waktu, kamu seharusnya berterima kasih padaku baru benar. Membantuku? Tanya Girgigu tak mengerti. Apa kamu tahu kenapa aku terus memanggilnya orang tak berguna? Sembari menahan tawa, Elalu melirik ke arah Louis Lu. Sangat jelas, dia tidak bersiap melanjutkan menjaga rahasia Louis Lu lagi. Itu karena Elalu meninggikan suaranya, sengaja berhenti sejenak. Tatapannya menatap lurus Louis Lu, berharap bisa melihat ekspresi panik di wajah Louis Lu. Sayangnya, tidak seperti yang dia harapkan. Lihat saja kamu masih bisa berpura-pura tenang sampai kapan. Elalu tidak ragu lagi, melanjutkan berkata, bocah ini beberapa waktu yang lalu ingin memaksa menerobos rawa petir, hasilnya terkena sambaran petir, gold core-nya pecah sepenuhnya, kemampuannya sudah turun sampai ke tahap fondasi. Apa? Gold core pecah? Mendengarnya, raut wajah Girgigu seketika berubah, bergegas menatap ke arah Louis Lu, haus akan jawaban, saudara Lu, apa gold core-mu sungguh pecah? Apa masih ada kemungkinan diperbaiki? Dia menanyakan pertanyaan yang sama seperti Elalu dulu. Louis Lu berkata dengan acuh, memang pecah karena tersambar petir, seharusnya tidak mungkin mengeluarkannya lagi. Tak disangka benar. Hati Girgigu bergetar hebat, raut wajahnya seketika berubah menjadi sangat serius. Itu adalah pewaris Kaisar Qing, bagaimana mungkin berubah menjadi seorang tak berguna dengan mudah? Girgigu sulit menerimanya. Di sekitar juga menjadi heboh. Awalnya ingin berteman dengannya, hasilnya Louis Lu mengakui sendiri dia sudah menjadi seorang tak berguna, seketika membuat semua orang memupuskan keinginan untuk berteman dengannya.
Bahkan kebanyakan orang menunjukkan ekspresi senang di atas penderitaannya. Namun, mereka mengabaikan sebuah hal yang penting. Louis Lu mengakui gold core-nya pecah, serta tidak mungkin diperbaiki lagi, tapi dia tidak mengakui dirinya berubah menjadi orang tak berguna karena hal ini. Tidak dapat mengeluarkan gold core maka menjadi orang tak berguna. Mungkin benar di mata kebanyakan orang, tapi untuk Louis Lu, itu tidak berlaku. Gold core pecah. Demi berjalan di jalan kultivasi lain, Louis Lu hanya akan menjadi lebih kuat. Sayangnya, tidak ada orang yang tahu. Louis Lu juga malas menjelaskannya. Ella Lu berkata gembira, Girgigu, sekarang kamu tahu kenapa aku berkata kamu salah bertaruh bukan? Bukankah kamu seharusnya berterima kasih padaku karena membantumu menghentikan kerugian tepat waktu? Girgigu terdiam. Suasana hatinya sangat sedih. Saat ini, Ella Lu tiba-tiba kembali menatap ke arah Larry Zhu, berkata dengan penuh arti, apa kamu ingin tahu bagaimana Pangeran Hendra meninggal? Pangeran Hendra, yaitu Hendra Zhu, putra satu-satunya Albert Zhu, mantan kepala keluarga Zhu, karena mengintai El Shalim serta kuali Xuanhuo Kaisar Qing miliknya, jadi dibunuh Louis Lu. Larry Zhu tentu saja tahu Louis Lu membunuh Hendra Zhu. Tidak hanya itu, dia masih melihat sendiri Louis Lu menghancurkan Albert Zhu dengan satu tinjuan. Tapi dia mana berani mengatakannya. Saat ini hatinya sangat terpukul. Sudah menebak Ella Lu selanjutnya ingin mengatakan apa, sungguh ingin mengambil sesuatu untuk menutup mulut wanita ini. Benar saja. Ella Lu dengan cepat tertawa dingin berkata, pembunuh Hendra Zhu ada di sini, jika kamu masih seorang pria, berani keluar mengakui tidak? Sambil bicara, dia masih melirik Louis Lu sekilas. Jawabannya sudah begitu jelas, bagaimana mungkin semua orang tidak dapat menebak siapa yang sedang dia bicarakan. Ternyata ini barulah taktik Ella Lu sesungguhnya. Pertama memberitahu semua orang bahwa Louis Lu sudah menjadi tidak berguna, kemudian memberitahu keluarga Zhu bahwa pembunuh Hendra Zhu adalah Louis Lu. Seperti ini, keluarga Zhu tidak perlu lagi takut pada kemampuan Louis Lu, juga tidak akan ada orang yang maju melindunginya. Albert Zhu mati mendadak karena berlatih kekuatan iblis, tidak dapat membalaskan dendam untuk anaknya, sedangkan sebagai kepala keluarga Zhu yang baru, setelah mengetahui identitas pembunuh, Larry Zhu tidak mungkin tidak melakukan apapun. Kalau tidak, nanti bagaimana membuat orang keluarga Zhu tunduk? Ini adalah rencana Ella Lu, memanfaatkan orang lain untuk mencelakai. Jelas dia sudah bersiap melawan Louis Lu habis-habisan. Bila Cela membenci dirinya maka membencilah. Bagaimanapun bukan dia yang membunuh Louis Lu, dia hanya mengungkapkan sebuah kenyataan saja. Ella Lu berpikir seperti ini di dalam hati. Bersambung. Bab 840. Wanita bodoh yang merasa benar. Ekspresi Larry Zhu muram. Marah. Marah bukan pada pembunuh Hendra Zhu, melainkan pada Ella Lu, wanita arogan yang banyak ikut campur ini. Namun, Ella Lu sudah dibuat gelap mata oleh amarah, tidak memperhatikan perubahan emosi Larry Zhu, masih mengira Larry Zhu mengeluarkan ekspresi muram karena mendengar pembunuhnya ada di tempat. Kenapa tidak berani keluar mengakui? Benar saja pengecut yang tidak berguna. Amarah di hati Ella Lu belum selesai dilampiaskan, baru akan melanjutkan mengejek. Dia mendengar Louis Lu berkata dengan tenang, aku yang membunuh Hendra Zhu, karena dia yang menyinggungku lebih dulu. Suara Louis Lu sangat tenang. Lagi pula hanya berkata Hendra Zhu yang menyinggungnya dulu, tidak melanjutkan bicara, seakan tidak ingin menjelaskan dengan detail. Louis Lu sangat tenang, namun orang-orang di sekitar tidak tenang lagi.
Kematian Pangeran Hendra bukanlah rahasia di Kunlun, karena dulu demi menemukan pembunuhnya, Albert Su membuat keributan, namun pada akhirnya berakhir mati mendadak karena berlatih kekuatan iblis. Tentu saja, kematian mendadak akibat berlatih kekuatan iblis adalah pernyataan keluarga Zhu. Keluarga Zhu tidak mengungkapkan penyebab kematian sesungguhnya, juga karena takut akan menyinggung Louis Lu. Ini adalah alasan mengapa Larry Zhu sangat frustrasi saat ini. Awalnya semua orang tidak menyinggung hal ini, semuanya aman dan damai, namun Elalu malah banyak bicara, apa urusannya denganmu? Semua orang menatap Louis Lu dengan tatapan aneh. Barusan Louis Lu mengakui gold core-nya pecah, itu sudah sebuah hal yang bodoh. Sekarang dia masih berani mengakui dia yang membunuh Hendra Su, apa dia bersiap bodoh sampai akhir? Demi bersiteru dengan Elalu, dia bahkan tidak menginginkan nyawanya. Bodoh. Semua orang tentu saja mengira Larry Zhu akan main tangan membunuh Louis Lu, tapi setelah menunggu beberapa saat, Larry Zhu tidak bergerak sedikit pun. Elalu masih menunggu menikmati hasil perangnya. Melihat Larry Zhu tidak bergerak, dia seketika tidak mengerti, bertanya, Larry Zhu, pembunuh sudah maju mengakui, apa kamu tidak ingin membalaskan dendam untuk Hendra Zhu? Aku membalas dendam kepalamu. Larry Zhu mengutuk dengan marah di dalam hati. Elalu mengira ada yang dia takutkan, melanjutkan menghasut, bocah ini sudah menjadi orang yang tidak berguna, sekte dan yang juga pasti tidak akan melindunginya lagi, kamu masih ragu apa lagi? Sambil bicara, dia melirik Girgigu. Wajah Girgigu muram, keningnya mengernyit, seakan juga sedang risau. Suasana semakin lama semakin tegang. Larry Zhu tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, berkata, ini adalah masalah antara keluarga Zhu kami dan senior Lu. Balas dendam atau tidak, Nyonya Lu tidak perlu mengkhawatirkannya. Senior Lu. Panggilan Larry Zhu ini membuat ekspresi semua orang membeku. Elalu juga tertegun. Larry Zhu sedang bicara omong kosong apa? Seorang orang tidak berguna yang gold core-nya sudah pecah, mana pantas disebut dengan julukan senior. Arah masalah jauh di luar dugaan Elalu. Dia berteriak dengan marah, Larry Zhu, aku rasa kamu sama sekali tidak ingin balas dendam bukan? Saat Albert Zhu masih hidup, kamu terlihat begitu setia. Sebenarnya di dalam hatimu sudah lama ingin Albert Zhu segera mati, bukankah seperti itu? Albert Zhu mati mendadak karena berlatih kekuatan iblis, pasti karena terpengaruh kematian putranya, terburu-buru ingin sukses jadi baru terobsesi. Kesimpulannya tetaplah tidak lepas hubungannya dari Louis Lu. Jika Larry Zhu sungguh menginginkan posisi Albert Zhu, tidak hanya tidak membenci Louis Lu, masih harus berterima kasih pada Louis Lu, secara tidak langsung membantunya mengatasi Albert Zhu. Namun, Elalu yang hampir kehilangan akal sehat mengabaikan satu hal, walaupun Larry Zhu sungguh memiliki niat ini, juga tidak mungkin menunjukkannya dengan begitu jelas. Walaupun bersandiwara, dia juga seharusnya akan membunuh Louis Lu, mendapatkan reputasi yang baik. Begitu seorang wanita kehilangan akal sehatnya, akan menjadi tidak masuk akal. Elalu membuktikan hal ini dengan sangat baik. Elalu. Di saat ini, sebuah suara dingin dan dominan tiba-tiba dengan keras memecahkan sikap Elalu yang aneh. Kamu terus berkata aku adalah orang tidak berguna, tapi apa kamu pernah berpikir aku hanya malas perhitungan denganmu, wanita bodoh yang merasa benar, berkata aku mencoba mendapat manfaat dari keluarga Mo kalian, apa tidak tahu di mataku, keluarga Mo kalian bukanlah apa-apa. Jangankan keluarga Mo kalian, bahkan Akademi Awan Putih, bahkan sekte rahasia, aku, Louis Lu, dapat menginjak dan menghancurkannya jika aku mau. Mulai sekarang,
Aku ingin melihat siapa di dalam wilayah Kunlun yang berhak memakiku orang tidak berguna. Selesai bicara, sebuah aura yang luar biasa seketika meledak seperti air pasang. Bersambung.